Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Partai Demokrat ya, Pak Hinca. Siap-siap terakhir PKB ya, sebelum diputar kembali PKB. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 3 yang juga sangat saya hormati. Saudara Jaksa Agung dan seluruh jajaran di pejabat utama, Jaksa Agung Muda dan seterusnya, yang saya hormati, juga para Kajati se-Indonesia yang hadir, yang sangat saya hormati. Sebelum saya memulai apa yang saya sampaikan, izinkan pimpinan, saya ingin juga data yang diberikan di Komisi 3 pengaduan kepada kita, yang juga pimpinan bagikan, ini saya ingin sampaikan. Pertama, statistik pengaduan masyarakat ke Komisi 3 untuk Kejaksaan Agung. Jadi masyarakat pun banyak yang mengadu ke Komisi 3 yang harus kami tindak lanjuti. Di periode 2019-2024, Komisi 3 mendapatkan 104 kasus pengaduan masyarakat terkait Kejaksaan Agung. Jumlah pengaduan masyarakat tersebut berkontribusi sebanyak 12,2% dari total keseluruhan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3. Sebanyak 858 kasus. Artinya ini reaksi dan respon kepada kita. Dan ini harus kita hormati karena keberanian masyarakat untuk menyampaikannya ke kita. Yang ketiga, 104 kasus pengaduan masyarakat tersebut berasal dari 15 provinsi, berarti 15 Kajati, dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%. Jadi banyak juga ini pengaduannya. Apa saja yang diadukan itu ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power, gitu. Power must be controlled by another power. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat saya Bang Nasir Jamil juga. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, diduga melakukan pelanggaran pidana oleh oknum Kejaksaan Agung. Juga ada. Kemudian pelanggaran kode etik juga ada. Dan cukup tinggi ini. Nah, poin kita adalah selain diapresiasi kepada kerja-kerja Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sampai ke bawah, masyarakat juga memberikan pengaduannya secara resmi ke Komisi 3, juga ke kami pribadi per pribadi, termasuk di fraksi Partai Demokrat, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Ini masukan untuk kita. Nah, hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Kejaksaan baru kita, dengan power yang cukup banyak sudah diberikan sebagai pemilik tunggal perkara dan penuntut mewakili negara tunggal untuk ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mulai rapat kerja ini. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan, ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu, Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Ya, tidak ada yang dijawab, pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab. Dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah oleh karena itu saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi sudah, terbuka, oke itu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah, menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk Panja Penegakan Hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini? Contoh misalnya ya, ketika heboh Duta Palma, itu kita sita perkebunannya luas sekali. Bagaimana jaganya itu? Bagaimana itu? Dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu Badan Pengelola Aset kita penting nanti untuk menjadi melengkapi itu. Nah berkenaan dengan kekuasaan teman-teman penyidik ini,
tentu kan perlu kontrol. Saya baca tadi di bidang intelijen, dan saya baru dengar ini, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan, yang namanya bidang SDO, sumber daya organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung, yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah, gitu kan? Pertanyaan saya, sudah berapa banyak jaksa-jaksa nakal yang ditangkap oleh SDO ini? Dalam rangka menjalankan tugasnya menyidik. Penting kita dengarkan ini supaya clear ini apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Mohon dijelaskan dulu nanti ini. SDO, ini baru dengar kita. Kami tadi diperkenalkan pimpinan punya MKD tadi. Nah, ini apakah ini MKD-nya Kejaksaan Agung ini SDO ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Gitu. Karena ini menurut saya setuju ini SDO-nya. Seperti itu. Nah, dari situ pimpinan saya sepakat dengan Jaksa Agung, apa yang kita lakukan ini adalah check and recheck, mengawasi kekuasaan yang satu oleh kekuasaan yang lain. Nah, 5 tahun yang lalu saya kira bagus sekali konsepnya. Sekarang itu nawacita. Sekarang astacita. Dari 10 menjadi 8. Dan tadi saya dengarkan tadi yang astacita, bagus ini Pak Jaksa Agung dengan grand strateginya. Saya ingin fokus ke astacita nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Ya, untuk swasembada pangan, energi, dan air, kalau saya simpulkan begitu. Yang ketujuh, tugasnya kejaksaan atau aparat penegak hukum mencegah dan memberantas korupsi, agar tidak bocor ini APBN kita. Saya setuju. Dan sumber daya alam ini besar sekali. Kalau SDA ini kita masuk ke fokuskan ke BUMN. Nah, ketika sudah bicara BUMN, saya kemarin sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung dan kawan-kawan soal selamatkan Bangka Belitung, save bubble, dan sudah masuk di situ. Dan waktu itu rekan saya, sahabat saya Bung Beni menanyakan juga, udah berhenti di situ atau masih lanjut ini perkara? Kalau waktu itu kan hebohnya luar biasa, setelah itu hilang senyap-senyap. Kita minta ini nanti dijelaskan lagi sampai mana, berhenti di situ atau sampai ke atasnya itu. Nah, saya kira panja kita pimpinan harus masuk ke soal selamatkan Bangka Belitung. Nah, yang kedua, saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke energi, yaitu BBM. Saya ulang lagi rapat kali 2 kali kita yang lalu. Baik dengan Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung. Yaitu tentang kritik saya. Mana batas bara api antara penindakan dengan mitigasi. Di situ yang selalu kita pikirkan. Kalau Datun dan Jamintel kelihatannya mau mitigasi. Jampitsus dan Jampidum pencegahan atau penindakan begitu. Saya mencoba menelusuri Pertamina ini. Menurut saya Pertamina ini seperti kapal Titanic yang besar sekali, tapi oleng dengan beban yang sangat berat. Dia punya anak perusahaan sampai cucu dan cicit lebih dari 200 perusahaan. Dan tiba-tiba tanggal 1 November yang lalu, mohon klarifikasi ini, ada penyergapan dari Kejaksaan Agung ke Pertamina. Apakah betul? 1,7 triliun itu. Karena setelah itu senyap-senyap hilang. Nah, Kapus Pensiun bilang, oh kami belum tahu. Berita ada, baik di berita online, bahkan yang berita berbahasa Inggris. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam? Begitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, Pak Jaksa Agung, Pertamina. Kenapa ini penting sekali? Karena dulu kita pernah swasembada zamannya Orde Baru, OPEC, penghasil pengekspor minyak. Hari ini kita pengimpor, menghabiskan dolar kita per tahun
karena mengimport ini besar sekali. Ya, salah satunya itu kalau misalnya dihitung yang pakai angka statistiknya BPS, itu hari ini menghabiskan, membelanjakan kita itu 145,8 triliun. Tapi menurut Menteri SDM ini sudah 450 triliun. Bocornya besar sekali. Nah, mengapa kita serius sekali ini? Kita mengimport minyak ini dari Nigeria, Arab Saudi, Azerbaijan, Angola, dan Australia. Yang potensi geopolitiknya bisa bermasalah dan kita bisa terancam swasembada energi kita. Satu-satunya saran kita adalah Pertamina. Tetapi saya melihat 5 tahun terakhir, kecuali yang kemarin kalau benar 1 November, tidak ada kasus satupun dari Pertamina yang diambil oleh kejaksaan. Kenapa? Karena itu masuk proyek strategis nasional, baru masuk ke proyek PPS, pendampingan proyek strategis. Ini jadi soal yang saya lihat tadi di situ. Termasuk kritik saya, jangan buat jaksa aktif menjadi bagian legalnya Pertamina. Untuk apa itu, Pak? Tarik itu semua, kan sudah anggarannya sudah ada, masih banyak yang profesional untuk itu. Nah, saya akan membuktikan betapa menjadi soal di sini. Saya mulai dulu begini, Pak. Kalau Pertamina itu tempat kita berharap berkah pada kedaulatan energi, hulu dan hilir. Hilir oke lah, nanti itu hal yang kedua. Saya hulu ini. Hulu ini mulai ngebornya, nyarinya, dan seterusnya. Ada 3 komponen di situ. Karena setiap kali ngebor, dia akan melahirkan limbah sebelum dijadikan minyak. Saya mulai lagi ke PHR. Target kita kalau secara nasional 1 juta barrel per hari, nanti 2030. Sampai hari ini baru turun sampai 600. Presiden Jokowi datang ke Riau, ke Rokan, minta 210.000 liter barrel per hari. Hanya mampu sekitar 160. Kenapa begitu? Bagi saya, target yang tidak tercapai harusnya bagi penyidik adalah dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang di situ. Harus begitu, baru kita masuk. Nah, tapi karena ini sudah masuk ke program PPS, menjadi nggak bisa masuk. Hati-hati di situ, Pak. Nah, mari kita lihat. Setiap kali mau mengebor, itu rig. Rignya ini hampir berapa juta untuk rignya? Hampir 86 di sana. Sisa-sisa dari Chevron. Bapak selidikin ini, Pak. Besar sekali uang di situ. Pengadaannya itu, baik rig yang lama maupun yang baru. Nggak jalan itu, macet dan batu-batu. Siapa yang bermain di balik ini? Sebelum rig mengebor, perlu ada bak begitu kontrol untuk menampungnya. Namanya geomembran. Plastik geomembran. Zamannya Chevron cukup PLPL saja. Supaya dapat uang besar dibikin kontraknya. Jadi 3 tahun, 209 miliar. Cincai lagi di situ. Oke, terjadi persoalan di situ. Nah, adakah persoalannya Pak Hinca? Ada, Pak. Kejari Jakarta Pusat telah mengirim surat kepada Dirut Pertamina, telah ditemukan 3 perbuatan melawan hukum di situ. Silahkan diaudit. Apa yang terjadi? Oleh Direktur PPS dihentikan perkara itu. Tarik itu kasus. Saya sudah laporkan kepada bapak-bapak semua di sana. Oke, tidak ditemukan itu. Oke, saya bawa dokumennya ke Kajati Riau. Ya, saya sampaikan gitu. Itu dianggap enteng itu sama Kajati Riau. Kajati Riau tidak berani menerima laporan saya. Oke? Setelah itu saya serahkan seluruh dokumennya. Dalam seminggu tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena Direktur PPS langsung menyatakan, cepat-cepat kita bikin ini. Untuk geomembran ini masuk PPS. Pasang plang, jangan ganggu aku. Beginikah cara kerja kita. Kalau supaya lengkap Bapak Ibu sekalian, supaya dokumennya lengkap, saya tuliskan 400 halaman yang saya janjikan itu. Di sini lengkap semua. Silahkan Pak Jaksa Agung memanggil Kajati yang sekarang dan yang sebelumnya. Dan saya minta pimpinan agar rapat khusus kita memanggil mereka dan para pihak yang melakukan tender-tender itu semua. Jumlahnya ribuan, jumlahnya ratusan triliun. Kenapa teman-teman diam saja? Jebol terus ini Pertamina kita, jebol terus ini swasembada energi kita. Sementara Presiden Prabowo bilang, bocor. Nah, kalau penegakan hukumnya baik, tentu akan baik. Karena itu,
Saya minta Kejati Riau diperiksa, Pak, dan jajarannya. Saya yang melaporkan resmi. Nggak mau menerima tanda tangannya, Pak. Dipanggil itu KTU, ini terima aja di sini. Gitu. Begitukah caranya? Nah, kalau begitu, saya minta pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua, bongkar di sini semua kasus-kasus itu. Bagian dari pengawasan kita. Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Menurut saya itu. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, selamatlah bisa tembus 5.000 triliun itu APBN kita. RIK itu semua Pak, itu semuanya yang sudah tua renta. Pernahkah Bapak cek? Silahkan dicek nanti. Geomembran itu Pak, itu semuanya yang kelas bawah itu, semuanya tidak mau ngeceknya. Nah oleh karena itu pimpinan bersama-sama nanti Jaksa Agung atau Jampitsus dengan Kejati Riau, kita kunjungan. Cek langsung ke Rokan, mana ini semua. Dan buka satu-satu. Ayo Pak kita cek satu-satu Pak. Oleh karena itu supaya lengkap semuanya, izinkan saya pimpinan menyerahkan buku yang satu di sini. Iya. Benar. Iya. Namanya Save Blok Rokan untuk swasembada energi. Iya, jangan karena geomembran setitik rusak Pertamina Sebelanga. Nah, ini kalau tahu nanti Bang NJ ini pasti suka ini. Satu lagi tentang Save Bubble. Saya ingin bacakan gurindamnya ini, Pak. Kalau tadi pantun pimpinan, saya mau bacakan gurindam. Kalau di Melayu ada gurindam 12. Saya punya gurindam 13. Supaya cocok Panjaitan 13. Jangan karena kecurangan setitik rusak tender Sebelanga. Jangan karena tender setitik rusak geomembran Sebelanga. Jangan karena geomembran setitik rusak blok Rokan Sebelanga. Jangan karena blok Rokan setitik rusak Pertamina Hulu Rokan Sebelanga. Jangan karena Pertamina Hulu Rokan setitik rusak Pertamina Sebelanga. Jangan karena Pertamina setitik rusak BUMN Sebelanga. Jangan karena BUMN setitik rusak APBN Sebelanga. Jangan karena APBN setitik rusak pemimpinnya Sebelanga. Jangan karena pemimpinnya setitik rusak rezim Sebelanga. Jangan karena rezim setitik rusak ketahanan energi Sebelanga. Jangan karena ketahanan energi rusak swasembada energi Sebelanga. Jangan karena swasembada energi setitik rusak Indonesia Emas 2045 Sebelanga. Jangan karena Indonesia Emas 2045 setitik rusak semesta Sebelanga. Ini pesan moral sekaligus penguatan dan energi bagi Kejaksaan Agung. Kita selamatkan energi kita Pak, selamatkan Pertamina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang setelah mengganti Dirut Pertamina yang baru, mengganti Komisaris Utama yang baru, mudah-mudahan ini Pertamina baru, saya mau kejaksaan juga kejaksaan baru memeriksa Pertamina ini. Karena kalau salah di bawah juga sampai ke atas, tidak pernah ikan busuk, hanya di ekornya, kepalanya juga. Karena itu saya minta buat Satgas khusus Pak Jaksa Agung, periksa semua proyek-proyek tender yang ada di Pertamina, di BUMN, termasuk juga di PT Timah. Karena itu kekayaan alam kita, untuk menyelamatkan APBN kita. Izinkan saya pimpinan, sudah ngambil waktu, tapi saya serahkan juga, supaya jelas bahwa ruangan ini terlalu sempit, Jaksa Agung menyampaikan pikiran-pikiran besar. Karena itu izinkan saya menulis mengikuti jalan pikiran Bambang Susatyo, senior saya. Ayo silakan Pak Hinca. Ini Pak Hinca ini sudah memakai waktu 2 kali 5 kali nih. Tapi 2 kali 5 menit. Ini Kemarin aku kok tengok-tengok tak guru. Jadi baik di sana maupun di sini. Jadi Pak Jaksa Agung ini sebetulnya nanti memang kita akan ada pendalaman ke depan lebih khusus karena ada panja penegakan hukum sumber daya alam. Nah salah satu yang menjadi dasar kita ini tulisannya Bang Hinca nanti. Jadi nanti ini menjadi bagian dari rapat kita ke depan. Nah, mungkin nanti bisa ke Pak Jam Teknis atau Jampitsus dan Pak Jaksa Agung. Ya Om Hinca ya, cocok ya? Siap, terima kasih. Selanjutnya
Nasdem. Ayo silakan Nasdem. Pimpinan yang saya hormati dan anggota Komisi 3, Pak Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajaran. Di sini juga ada para kajati se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya harus memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang nanti. Karena anak baru di Komisi 3. Perkenalkan, nama saya Rudianto Lallo, Dapil Sulawesi Selatan 1. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, sejak Pak Burhanuddin menjadi Jaksa Agung, beliau pernah menjadi Kajati Sulawesi Selatan. Saya tahu betul konsen pada pemberantasan korupsi. Dan kasus yang telah dibongkar nilainya triliun-triliunan, Pak. Ini sangat selaras dengan apa yang menjadi harapan, ekspektasi publik, bahwa sejatinya penegak hukum itu harus menarget kasus-kasus kelas kakap, bukan kasus-kasus kelas teri. Dan ini banyak tumpuan harapan masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan. Seringkali penegak hukum kita awalnya bagus, katanya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi tak kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat, kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Yang kedua, di Indonesia ini, Pak, luar biasa kita ini. Negara satu-satunya yang punya 3 institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Saya yakin tidak ada di negara lain, Pak. Dan mungkin juga Indonesia akan tercatat bahwa pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara, Pak. Bisa dicek, Pak. Pertanyaan saya, sampai kapan pendekatan-pendekatan represif ini akan dilakukan? Kita setuju penegakan hukum pemberantasan korupsi, tetapi seyogyanya 3 lembaga penegak hukum harus punya strategi. Strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu. Supaya nanti kajati tidak ditarget kasus-kasus, Pak. Bayangkan saja, Pak, kalau kajari ditarget kasus, harus sekian 5 kasus, 10 kasus. Saya menduga, takut saja, Pak. Kasus tidak ada pun bisa diadakan, Pak. Karena besarnya kewenangan jaksa. Karena punya kewenangan subjektif. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, saya terkesan leadership Pak Jaksa Agung untuk perkara yang menyita perhatian publik. Kemarin kita mendengar
jaksa di Konawe berani menuntut bebas. Itu ini. Sejatinya Pak, kasus-kasus yang tidak layak disidangkan jaksa tuntut bebas saja Pak. Bagaimana mungkin guru bisa dipidana Pak? Ngapain negara terlibat? Pasti guru ketika ada kontak fisik dengan muridnya, tidak ada pasti mensreanya niatnya untuk memukul. Dan lagi-lagi kejaksaan hadir di situ. Saya harus mengakui dan mengatakan kader Pak Jaksa Agung luar biasa Pak kalau seperti itu. Ini kasus-kasus yang menyita perhatian publik Pak Jaksa Agung. Karena itu saya mau bertanya kepada Jaksa Agung, modal konsep bagaimana agar penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi ini ada hasilnya Pak. Tadi 24 triliun sudah diselamatkan Kejaksaan Agung. KPK saya melihat Komisi Pemberantasan Korupsi hanya 500 miliar Pak. Ini luar biasa. Kalau Kejaksaan Agung lampau dulu, saya yakin KPK tidak akan terbentuk kalau kejaksaan seperti ini. Kenapa? Ini lebih tinggi Pak penyelamatan keuangan negaranya. Dan itu kita dorong Kejaksaan Agung agar terus, karena itu selaras dengan pidato Bapak Presiden Prabowo bahwa hukum itu bagaimana ikut mensejahterakan rakyat Pak. Yang ketiga, saya meminjam selalu kutipan guru saya di Universitas Hasanuddin, Profesor Ahmad Ali. Kadang-kadang bagaimana mau memberantas korupsi kalau menggunakan sapu kotor Pak. Perlu ada sapu bersih. Ini erat kaitannya dengan tema kita soal jenjang karir kejaksaan. Supaya jaksa-jaksa yang dianggap berhasil, tolong dipromosi ke tempat-tempat yang bukan tempat bagus, tempat yang pas. Kalau dianggap di sana ada kejahatannya. Jaksa-jaksa, oknum-oknum, jaksa nakal, begitu banyak pengaduan laporan, ya kasih punishment. Supaya betul-betul jenjang karir itu berjalan dengan baik Pak Jaksa Agung. Kemudian Pak Jaksa Agung luar biasa ketika ini mungkin sejarah Pak. Kejaksaan meng-OTT hakim. Ketika hakim dalam memutus perkara Tanur ya kalau nggak salah, membebaskan, di balik putus bebasnya rupanya ada jual beli putusan. Dan luar biasa kejaksaan bisa membongkar itu. Bahkan menemukan hampir 1 T dalam rangkaian OTT itu. Publik berharap ini bisa dibongkar. Siapa-siapa yang terlibat. Dari mana saja uang misalkan hampir 1 T itu. Ini menarik Pak Jaksa Agung. Dan saya kira yang terpenting Pak Jaksa Agung bagaimana memulihkan hubungan kembali dengan institusi peradilan. Karena di konstitusi kita pasal 24 ayat 3 di situ dijelaskan badan-badan lain yang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kejaksaan tidak disebut di konstitusi tetapi dia bagian dari kekuasaan kehakiman. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Hubungan pengadilan hakim dengan jaksa memang betul-betul jangan sampai hubungannya jadi renggang, kira-kira begitu. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi kita juga mensupport, mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk membongkar jual beli putusan tadi. Tetapi jangan sampai kemudian penegak hukum kita mengintervensi, misalkan institusi peradilan. Ya, yang kita tahu kadang-kadang hakim dalam memutus perkara, karena takut dia membebaskan, karena takut dia dimutasi pindah, disoroti, makanya dia menghukum. Padahal sejatinya institusi peradilan itu adalah tempat mencari keadilan, bukan tempat menghukum orang. Nah, tapi kalau konteks Tanur, kita setuju dengan Pak Jaksa Agung, itu tidak memang melukai, mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, terakhir,
Kalau Pak Nasir Jamil pantun, saya mau mengutip asas hukum universal, equum et bonum est lex lecum. Apa yang baik dan benar adalah hukumnya hukum. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Pan, senior kita Pak Suding. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung muda yang saya hormati, dan para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan kawan-kawan Pak Jaksa Agung itu adalah bentuk kecintaan terhadap institusi kejaksaan. Harapan kami di Komisi 3 yang selama ini bermitra dengan Jaksa Agung agar tetap konsisten dalam hal penegakan hukum, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya harapan ini juga adalah menjadi harapan publik, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap Kejaksaan Agung. Saya mengunderline apa yang disampaikan oleh Pak Mas Bambang Susatyo tadi dengan Pak Hinca, bahwa sejatinya memang dalam konteks penegakan hukum itu adalah justice for all, bukan selective justice. Artinya ketika ada masalah, ada persoalan peristiwa hukum, tapi dalam prosesnya itu diseleksi. Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan siapa yang tidak, kan begitu. Bukan itu yang kita inginkan Pak Jaksa. Tapi ketika memang semua yang terlibat dalam peristiwa hukum, tindak pidana korupsi, saya kira ini memang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi tidak lalu kemudian ada yang diproses, lalu kemudian ada yang dikesampingkan. Itu kan menjadi pertanyaan publik di masyarakat. Kalau kata Pak Hinca tadi, di awal menggelegar, di tengah mulai redup, akhir mulai senyap. Kasus Timah misalnya, yang begitu di saat konferensi pers kerugian negara 300 triliun. Ada beberapa tersangka yang diproses. Tapi publik saat ini masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya di balik kasus itu? Kenapa orang yang diduga kuat sebagai otak di balik kasus itu kok sampai sekarang belum tersentuh? Nah, ini kan juga harus mendapatkan penjelasan dari Kejaksaan Agung. Ini persoalan kasus tadi sudah disampaikan kawan-kawan, karena memang harapan kita semua bahwa dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan ini betul-betul memberikan rasa keadilan ya buat masyarakat. Sehingga paparan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung terkait menyangkut masalah dan strategi, ya, rencana strategi Kejaksaan Agung 2025-2029 sebagai pelopor penegakan hukum itu terabaikan sebenarnya. Padahal ini penting juga, seharusnya kita konfirmasi kepada Jaksa Agung. Ya. Ada 5 strategi yang akan dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Ya, dengan 9 program prioritas. Kalau ini betul-betul diimplementasikan, saya kira ini memberikan harapan baru, ya. Memberikan paling tidak institusi Kejaksaan Agung dalam hal menjalankan tupoksinya itu bisa memberikan ekspektasi yang begitu besar bagi masyarakat. Cuman tadi belum dijelaskan secara utuh.
parameter dan indikator apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk memastikan ketercapaian target dari masing-masing program prioritas itu. Jadi tadi hanya sifatnya normatif. Paling tidak kami bisa mengukur ya, ketika dalam rapat-rapat berikutnya bahwa capaian-capaian yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dengan 9 prioritas tadi yang disampaikan dalam paparan tadi, slide tadi, itu kan bisa mengukur bahwa capaian ini sudah tercapai atau tidak, kan begitu. Itu juga harus dijelaskan Pak Jaksa Agung ya, dalam apa namanya laporan ini. Lalu kemudian juga harus dijelaskan, paling tidak dalam pelaksanaan tugas ini harus ada tantangan. Apakah ada tantangan, hambatan, supaya kita juga bisa diskusikan dalam forum rapat ini. Supaya semua ketika Pak Jaksa Agung dan jajarannya melaksanakan tugas-tugasnya, itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Ini hampir terabaikan Pak, karena semua kawan-kawan fokus pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik tadi. Tapi bagi saya ini penting ya, karena ini menyangkut masalah tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Agung di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk penyelamatan sumber daya alam yang memang kita berharap bahwa banyak kebocoran-kebocoran di bidang itu. Pak Jaksa Agung, saya juga tadi terkait menyangkut masalah beberapa kasus yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ya, kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik, menyangkut masalah investasi bodong. Ya, tadi dijelaskan, ya, hampir lupa kawan-kawan menanyakan ini, terkait menyangkut masalah Net 89 dan DNA Pro, ini kan banyak merugikan masyarakat kecil, ya, dengan berbagai macam iming-iming. Nah, saya ingin tanyakan sampai sejauh mana ya, penanganan kasus ini ya, terkait menyangkut masalah investasi ini. Ya. Lalu kemudian yang kedua, menarik yang disampaikan oleh Mas Bambang Susatyo tadi, Pak. Yang ada sitaan kurang lebih 1 triliun. Ya. Di situ ada catatan nama dan sebagainya. Ya. Yang kasus membebaskan, yang kasus PN Surabaya itu. Ya. Haritanu. Uang suap 5 miliar, tapi pada saat dilakukan penyitaan ada kurang lebih 1 T yang ada di situ. Dan ada nama-nama yang ada di situ. Ketika itu betul, ini kan ada implikasinya terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga pengadilan. Bahwa memang betul selama ini ya, proses pengadilan yang dilakukan itu penuh dengan transaksional. Implikasi hukumnya ada. Nah, ini barangkali juga ketika memang itu ada, itu dibuka aja Pak. Nggak ada masalah. Dibuka catatan-catatan seperti itu supaya masyarakat pun tahu bahwa memang lembaga peradilan kita sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan ternyata memang didasari pada transaksional. Nah, ini dalam rangka untuk perbaikan. Pak Jaksa Agung, saya kira dalam beberapa kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, ini menjadi catatan penting menurut saya. Ya. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung selama ini, dengan beberapa kasus-kasus yang cukup mendapatkan perhatian publik, saya patut memberikan penghargaan untuk itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, supaya semua pihak yang terlibat dalam kasus itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan ada proses seleksi Pak Jaksa Agung. Ya. Ini yang diproses, ini tidak. Kan seperti itu dalam bentuk penegakan hukum. Saya kira ini catatan saya Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suding. Terakhir ini partai saya ini